Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Ramos Simanjuntak, dalam channel Awaken Spirit. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari kitab Roma 8 ayat 28 dengan tema Allah terlibat dalam hidupku atau Allah terlibat dalam hidup kita. Isi daripada Roma 8:28 sebagaimana yang terlampir di layar, kita bisa baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini dia, saudara, isi daripada ayat yang menjadi dasar perenungan kita. Ketika kita membaca bahwa di dalam ayat tersebut bahwa Allah melibatkan diri dalam hidup orang percaya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan, baik juga orang percaya atau juga yang tidak percaya kepada Yesus pada umumnya berpikir bahwa kebaikan pasti sesuatu yang menyenangkan, ya. Kebaikan itu pasti sesuatu yang menyenangkan, kebaikan itu pasti membuat bahagia, kebaikan itu pasti membuat sejahtera dan lain sebagainya. Sehingga tanpa kita bisa membantahnya, muncul pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dibalut oleh pemikiran duniawi. Maksudnya apa? Ketika menjadi orang percaya, maka orang bisa berpikir seperti ini. Saya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan saya dari segala sesuatu yang membuat saya menderita. Jika saya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saya untuk lepas daripada hal yang menyusahkan saya. Apa memang demikian, saudara? Sebagaimana yang tadi saya ucapkan bahwa tentang kebaikan itu, orang banyak berpikir segala sesuatu yang menyenangkan dan lain sebagainya, begitu ya. Dan karena dibalut oleh pemikiran duniawi, maka kata kebaikan tersebut dipikirkan sebagai Tuhan akan memberikan banyak duit, Tuhan akan memberikan banyak harta, Tuhan akan memberikan kita banyak properti, atau juga Tuhan memberikan kita banyak saham-saham unggulan, saham-saham blue chip, begitu. Sebagaimana juga seperti yang diterangkan oleh seorang teolog dari barat, yaitu Vernon Ground. Dia mengatakan, kita cenderung untuk menafsirkan kebaikan dari sudut kesenangan jasmani. Nah, ini dia. Kalau kita bebas dari penyakit, kalau tubuh kita tidak pernah diserang kesakitan, kalau kita selalu mempunyai uang dalam saku atau uang simpanan di bank, kalau kita hidup dalam rumah modern dan menikmati barang-barang mewah yang mutakhir, kalau kita dapat berpakaian bagus dan berlibur panjang di tepi pantai, itulah yang kita anggap sebagai kebaikan. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Vernon Grounds, sama seperti juga apa yang saya katakan, itu adalah pemikiran yang duniawi. Jadi pemikiran duniawi itu disokong dengan ketika mereka membaca firman ini sepenggal, yaitu dengan hanya melihat kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kembali lagi, kebaikan itu hanya dipandang dari sudut jasmani sebagaimana Vernon Grant katakan, atau menurut saya dipandang dari pemikiran duniawi. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi bahwa benarkah ketika orang menjadi percaya maka seharusnya hidupnya menjadi hidup yang penuh kebahagiaan, terbebas dari penderitaan,
terbebas dari segala penyakit. Ini juga yang beberapa tahun yang lalu menjadi bahan pengajaran dalam teologi kemakmuran yang cukup terkenal di dunia termasuk di Indonesia. Jadi jika Anda percaya Tuhan, Anda terbebas dari kemiskinan, Anda terbebas dari penyakit, dan lain sebagainya. Tapi jika Anda masih di dalam kemiskinan, ada penyakit yang bersarang tubuh Anda, itu berarti Anda kurang iman. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kita percaya adalah Raja di atas segala raja. Tentu sebagai Raja, Allah kita atau Bapa kita memiliki segala sesuatu. Dan itu berarti dia sangat kaya. Jadi kalau Bapa kita kaya, maka kita sebagai anak Raja juga harus ikut kaya. Dan itu adalah salah satu logik berpikirnya di situ. Nah, sebelum saya menjawab hal itu, pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah mengapa Allah terlibat dalam hidup orang percaya? Mengapa Allah terlibat dalam hidup orang percaya? Ini yang menjadi dasar pelajaran kita pada saat ini. Keterlibatan Allah dalam hidup orang percaya disebabkan atau karena yang pertama, adanya persekutuan antara orang percaya dengan Allah. Artinya, orang percaya yang sudah dianugerahkan iman melalui Yesus Kristus akan menyatu dengan Yesus Kristus dan Yesus Kristus menyatu dengan Bapanya. Sehingga kita menyatu dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itulah makanya saya sebut persekutuan antara orang percaya dengan Allah Bapa. Nah, persekutuan tersebutlah yang membuat relasi yang dalam antara orang percaya dengan Allah. Nah, relasi yang mendalam tersebut harus mempunyai bukti. Dan salah satu bukti yang harus terlihat dalam hidup orang percaya yang mempunyai persekutuan dengan Allah adalah orang percaya harus taat kepada firman Allah. Ini adalah bukti yang tidak boleh tidak, harus ada di dalam hidup orang percaya. Jadi, jika seseorang mengatakan dia adalah orang percaya kepada Allah dan punya persekutuan dengan Allah, maka dia harus menjadi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kenapa Allah terlibat? Karena Allah ingin mendatangkan kebaikan dalam hidup orang percaya. Nah, kata kebaikan di sini dalam bahasa Yunaninya itu ada beberapa. Yang pertama, baik itu disebut juga cocok, disebut juga berguna, disebut juga sempurna. Jadi kebaikan dalam konteks ini bisa berupa barang atau bisa berupa perbuatan. Jadi, mengapa Allah terlibat? Karena Allah ingin mendatangkan sesuatu yang cocok, sesuatu yang berguna, sesuatu yang sempurna bagi orang percaya dalam hidupnya. Namun ini akan memunculkan pertanyaan. Kalau Allah memang mendatangkan sesuatu yang berguna, yang cocok, yang sempurna, mengapa di dalam hidup orang percaya justru sering sekali yang terlihat adalah orang percaya sering mengalami penderitaan, orang percaya sering mengalami kesulitan, tekanan, bahkan penganiayaan, dan bahkan tidak sedikit juga orang percaya harus mati martir. Tentu dengan kondisi seperti itu, apanya yang baik? Nah, orang akan bertanya seperti itu, apanya yang baik yang Allah kasih jika engkau menderita? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, disinilah kita harus percaya, ya, bahwa apa? Yang pertama, dalam poin 2 ini,
bahwa ketika orang percaya menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, bahkan sampai mati martir, orang percaya tidak akan menghadapinya sendirian. Ia menghadapi berbagai tantangan tersebut bersama Tuhan yang mendampingi dia, bersama dengan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada dia. Ya, walaupun dia pada akhirnya mati martir, tetapi mati martir itu harus dilihat dari sisi Allah, dari sisi rohani, bukan dari sisi duniawi ya. Poin yang kedua yang kecil adalah bahwa tidak saja orang percaya itu menghadapi tantangan itu sendirian, tapi bersama dengan Allah. Orang percaya ketika menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, penganiayaan, bahkan mati martir itu harus dilihat sebagai suatu fase Allah menguji iman orang percaya, atau Allah melatih iman orang percaya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa tanpa pengujian, tanpa pelatihan, tanpa pendisiplinan, maka tidak akan pernah menghasilkan segala sesuatu yang bermutu dalam sikap hidup seorang manusia. Sebagaimana contoh kecil, jika seorang pemain sepak bola yang terkenal, dia bisa menjadi seorang yang pemain bola yang sangat baik, yang begitu lincah, yang begitu mampu bermain dengan luar biasa, itu karena dia mengalami sebelumnya masa-masa pengujian, masa-masa pelatihan, yang tentunya masa-masa itu adalah pasti masa-masa yang tidak menyenangkan buat diri dia. Tetapi ketika dia melewati hal itu, maka dirinya yang sudah terlatih itu akan menjadi seorang yang betul-betul mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan daripada klub sepak bolanya, atau tuntutan dari para pendukung kesebelasan tersebut, atau juga kemampuan bermain seperti yang dituntut oleh pelatihnya. Demikian juga dengan iman orang percaya. Tanpa pelatihan, tanpa pengujian, kepercayaan itu akan menjadi kepercayaan yang palsu. Atau mungkin dengan bahasa Alkitab, seperti membangun rumah di atas pasir tanpa dasar yang kuat. Dan yang ketiga kecil adalah ketika berbicara Allah mendatangkan kecocokan, kebaikan, kesempurnaan, adalah ketika yang ketiga adalah apapun yang menjadi yang dihadapi, berbagai kesulitan tantangan itu, Tuhan akan mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik. Ini dia. Tuhan mengubahkannya. Pengubahan tersebut bukan berarti seperti simsalabim, sebagaimana cerita-cerita yang ada di film, dengan suatu mantra dari yang pahit menjadi manis dan lain sebagainya. Tidak. Pengubahan tersebut adalah melalui tadi pelatihan, pengujian, dan lain sebagainya. Dan ketika orang percaya melewati berbagai tantangan itu bersama Tuhan, pengubahan itu pun dilakukan oleh Tuhan dengan memberi kekuatan kepada orang percaya untuk melewati berbagai ujian, tantangan, pengujian tersebut. Ini dia. Jadi semuanya itu Tuhan ubahkan untuk kebaikan diri orang percaya. Artinya orang percaya tersebut semakin terlatih, semakin disiplin,
dan semakin menanggalkan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup orang percaya adalah untuk menggenapkan rencana Allah dalam hidup manusia. Menggenapkan rencana Allah. Berarti apa? Bahwa di dalam setiap diri orang percaya itu ada rencana Allah yang harus dijalankan oleh semua orang yang percaya. Nah, kalau saya boleh mengutip Westminster Confession yang bunyinya, Allah menciptakan manusia agar manusia itu memuliakan Allah. Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu memuliakan Allah. Inilah rencana besar Allah pada diri manusia. Sebagaimana kita tahu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka rencana Allah tersebut terhalangi dengan sendirinya. Karena apa? Karena di dalam daging kita ini ada suatu sistem hukum yang menentang hukum sorgawi, yang menentang kehendak Allah, atau yang bertentangan dengan firman Allah. Saya ketika berkhotbah di gereja, kadang-kadang saya suka bertanya untuk semakin menguatkan jemaat atau semakin membuat jemaat mengerti bahwa memang di dalam daging kita ini ada satu sistem yang bertentangan dengan rencana atau kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Saya sering bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, permisi tanya, jika siang ini manakah yang lebih baik menurut Bapak Ibu, baik menurut kemanusiaan Anda? Mendengarkan firman Tuhan atau sebenarnya lebih enak kalau tidur-tiduran di rumah? Mungkin sambil makan bisa, sambil menikmati udara AC yang dingin, atau ya sekaligus rebah-rebahan di sofa yang lembut. Dibanding dengan saat ini Anda harus mendengarkan firman Tuhan siang hari yang mungkin di ruangan ini tidak ada AC dan kursinya juga kursi kayu. Mana yang sebenarnya kalau menurut kemanusiaan Anda yang lebih baik? Pada umumnya jemaat akan menjawab bahwa mereka sebenarnya lebih memilih untuk di rumah saja sambil makan, sambil tidur-tiduran, sambil menikmati suasana yang rileks begitu dibanding dengan harus fokus di tengah hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi satu hal yang tidak bisa terelakkan oleh manusia, bahwa setiap kali kita mau mengikut Tuhan, maka setiap kali akan ada muncul tantangan yang besar dalam hidup ini. Jadi kalau manusia tersebut kalah terhadap tantangan tersebut, atau maksudnya terikut oleh tantangan tersebut sehingga menyerah begitu, maka secara logis pasti manusia tidak akan bisa menggenapkan rencana Allah. Itu logiknya di situ. Nah, oleh sebab itu Allah tahu sekali hal ini. Makanya Allah tidak ingin manusia itu menjadi manusia yang diciptakannya dan yang percaya kepadanya menjadi manusia yang tidak bisa atau yang selalu gagal untuk menggenapkan rencana Allah. Oleh sebab itu, dia terlibat dalam hidup kita. Ya, keterlibatan itu sudah terlihat ketika dia mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat kita, dan dia juga mengutus Roh Kudus untuk terus memimpin kita sampai pada waktu akhir hidup kita, supaya kita terus bisa menjadi orang yang menggenapkan rencana Allah. Tentu sekali lagi, rencana Allah
dalam hidup kita masing-masing berbeda sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetapi secara garis besar kita dapat mengatakan sebagaimana kutipan Westminster Confession bahwa Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan sebenarnya kita harus memuliakan Tuhan. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, kenapa Allah melibatkan dirinya dalam hidup kita, hidup orang percaya? Adalah karena agar manusia itu seperti gambar yang ada di layar, seperti anak panah yang tepat menuju titik tengah, tepat sasaran. Nah, apa sih sebenarnya sasaran daripada hidup manusia? Sasaran hidup manusia dari sisi Allah adalah bahwa manusia sasarannya harus memuliakan Allah. Itu dia. Dan secara global, kalau dipersempit lagi, manusia itu harus mengetahui apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan setelah mengetahui, maka dia harus melakukannya. Tetapi dari sisi manusia, ya tadi kan berbicara dari sisi Allah. Dari sisi manusia, kalau saya boleh meminjam satu pemikiran dari filsafat Yunani kuno, ya, bahwa sebenarnya manusia itu disebutkan sebagai makhluk yang ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah hal yang paling ultimate dalam hidup manusia. Tetapi di sini saya mengubahkannya bahwa tujuan paling utama dari seorang manusia adalah memang betul kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya diperoleh manusia pada saat dia masuk surga. Jadi tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah harus masuk surga, harus mencapai kebahagiaan di surga. Ini menurut saya sangat logik. Karena apa? Ketika manusia pertama diciptakan Allah di Taman Eden, suatu area, suatu tempat di mana di sana tidak ada kesusahan. Yang ada adalah kebahagiaan. Nah, kesusahan itu datang ketika manusia terjebak dalam perangkap iblis dan diusir dari Taman Eden itu. Tetapi sebenarnya itulah natur manusia, itu adalah ingin mendapat kebahagiaan. Dan saya yakin secara rohani pun natur rohani manusia adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah atau bersama Allah. Karena apa? Karena di waktu Taman Eden kita bisa melihat dengan jelas bahwa manusia itu hidup di hadapan Allah. Nah, itulah satu tujuan yang paling puncak bagi seseorang. Nah, untuk mencapai tersebut bukan hal yang mudah bagi manusia yang sudah berdosa. Sebagaimana di poin sebelumnya saya katakan, dosa itu sudah menguasai daging kita dan selalu bertentangan melawan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, disinilah keterlibatan Allah agar manusia itu bisa dibimbing masuk ke dalam right on the track, pada track yang benar, agar mencapai tujuan yang tepat. Ya, sama sajalah ketika Anda naik kereta api, tujuan Anda mau ke Bogor misalnya. Tapi ketika Anda salah masuk peron, Anda jadinya masuk ke kereta api yang tujuannya mungkin ke Banten jadinya, atau ke Tangerang. Jadi bukan right on the track, ya. Makanya disinilah Tuhan melibatkan dirinya agar manusia itu masuk dalam track yang tepat untuk mengarah pada tujuan yang tepat, yaitu masuk surga. Oleh sebab itu, saudara,
saya akan menjawab pertanyaan yang awal sekali, yaitu kalau jadi orang percaya, maka kita pasti bebas dari penderitaan. Dari 4 poin yang saya sudah jelaskan, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, bahwa kebaikan yang diberikan Tuhan bukanlah kebaikan versi duniawi. Kebaikan yang diberikan Tuhan adalah kebaikan versi sorgawi, versi spiritual atau kerohanian, agar kerohanian seseorang atau orang percaya menjadi lebih baik, lebih terlatih, dan menjadi lebih sungguh-sungguh sebagai orang percaya, menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan, agar lebih mampu mendengarkan suara Tuhan, agar lebih mampu untuk melangkah di jalan Tuhan. Nah, jadi semuanya itu menunjukkan bahwa kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada tekanan, kalaupun ada tangisan, penganiayaan, bahkan mati martir sekalipun, itu Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang baik bagi kerohanian kita. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ketika Anda menjadi orang percaya, sebenarnya penderitaan itu selalu Anda akan hadapi. Karena apa? Karena di dalam daging kita ada hukum dosa yang selalu menolak untuk membuat kita, atau hukum dosa itu selalu berbuat sesuatu agar kita itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, jadi ikut Tuhan bukan berarti Anda bebas menderita, bukan bebas dari penderitaan, bukan bebas dari aniaya atau tangis atau apapun itu. Tidak. Tapi ingatlah, dalam segala jerit tangis penderitaan yang kita alami, Tuhan beserta kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dan kemudian kita juga harus ingat bahwa ketika Allah mengirim anaknya untuk melibatkan diri Allah di dalam hidup kita, anaknya pun Yesus Kristus mati di kayu salib, penuh dengan penderitaan. Jadi kalau Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja di akhir hidupnya sebagai manusia pun menderita, mengapa kita yang menjadi pengikutnya tidak boleh menderita atau tidak harus menderita? Nah, oleh sebab itu saudara, mari sama-sama di dalam pembelajaran hari ini, Allah terlibat dalam hidupku, Allah terlibat dalam hidup kita, kita semakin yakin bahwa apapun yang kita akan hadapi di dalam masa sulit seperti ini, Tuhan ada beserta kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah buat kita, dan itulah yang harus kita kejar, kita ketahui dan kita lakukan, dan kita harus mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup ini supaya kita berada pada right on the track. Jadi saya kira pembelajaran hari ini dari Roma 8:28 menjadi pembelajaran yang penting ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, dan yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.